Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uran ilmiah Ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum haris, dan seterusnya. Tentang wasilah ini adalah kardinal, sangat utama, sangat penting. Ini melebihi daripada praktek ibadah syariat. Karena apapun yang kita kerjakan secara syariat, jika hakikatnya tidak tersambung, maka semuanya menjadi sia-sia. Sholatnya hanya mendapatkan neraka wel, membaca Qur'annya pun menjadi dapatnya neraka jahanam, puasanya mendapatkan lapar dan haus. Demikian juga amal ibadahnya akan sia-sia. Itu diterangkan di dalam mushaf kitab ya. Jadi gak perlu kita bantah, nyatanya semuanya itu ada. Nah, di dalam Al-Maidah 35 kita diperintahkan mencari wasilah. Kalimatnya adalah wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah channel atau tali penghubung, penghantar, agar kau dan Allah bisa tersambung lewat gelombang atau channel yang analognya adalah berupa gelombang dan frekuensi yang sama. Nah, setelah wabtaghu ilahil wasilah, lanjutannya adalah wajahidu fisabilihi. Baru kemudian janji Allah la'allakum tuflihun, atau kemenangan yang nyatalah untukmu. Jadi setelah ketemu wasilah ini pasti lewat ketemu dulu dengan utusan sang pembawa wasilah, yaitu waliya mursyidah. Ditanamkan nur kitab, ditanamkan nur iman saat baiat, kemudian diajari teknis caranya yaitu kaifiat, ditunjukkan kiblatnya, rabitohnya, dan juga sistem
di dalam praktek adaptasi ketuhanan, yaitu wirid sendiri, wirid jamaah, suluk, dan bakti. Maka selanjutnya adalah wajahidu fisabilihi, berjuanglah sungguh-sungguh di jalan ini. Nah, sering kami sampaikan tentang surat Ali Imran 200. Ya ayyuhalladzina amanusbiru. Enggak cukup dengan itu, lanjutannya adalah wasobiru, tingkatkan lagi kesabaranmu. Kemudian warobitu, berpegang kuat-kuat, berabit akan guru rohanimu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Di surat Ali Imran 200 ini ada kalimat siap siagalah di perbatasan negeri. Artinya kesabaranmu itu belum cukup, tingkatkan lagi, dan nanti akan ada kesabaran bentukan Tuhan. Setelah engkau telah ketemu puncak limit batas ambang. Tetapi secara harfiahnya di dalam Ali Imran 200, bersiap siagalah di perbatasan negeri. Karena asbabun nuzulnya demikian. Cerita di kasusnya yang dahulu itu berupa kejadian virtual fisik. Tapi secara metodologi, bahwasanya perbatasan negeri adalah perbatasan kuantum, atau munculnya resultante, atau munculnya gaya baru, bentukan dua gaya yang saling ketemu sehingga membentuk resultante. Tese ketemu antitese, maka muncullah sintese. Sumbu Y ketemu sumbu X, maka muncullah sumbu Z. Gaya syariat dan gaya hakikat ketemu sampai ketemu batas ambang, limit, perbatasan, maka muncullah ma'rifatullah. Jadi ma'rifat itu buah daripada dua gaya, yaitu syariat dan hakikat. Nah, artinya jika telah kita terangkan secara ilmiah, logik tinggi antara teori yang ilmiah, metodologi yang waris, dan sistem yang mutlak, maka ini jalannya terang benderang. Kita tinggal praktek saja itu, rumus-rumusnya, hukumnya, parameternya, variabelnya, gaya teorinya, semua telah terbreakdown detailnya secara eksak, ilmu pasti. Nah, telah kami terangkan di banyak uraian ya tentang prinsip dasar ilmiah ya. Jadi kita nggak bahas lagi saat kesempatan ini. Setelah ketemu wasilah itu adalah cara untuk berhubungan dengan Allah lewat rangkaian sistem metodologi yang sambung menyambung, akhirnya kau berpegang tali yang di ujung, maka sudah otomatis sampai kepada yang di ujung satunya. Satu ujungnya padaku, kata Allah, satu ujungnya ada pada kekasihku. Jika kau berpegang pada kekasihku, maka sampailah kau kepadaku. Itu lewat gelombang dan frekuensi, atau istilah lainnya populer ilmu pengetahuan adalah channel, atau bahasa dulu disebut wasilah. Setelah itu, maka logikanya dari alamnya manusia menuju tempat di mana Allah bersemayam, ini kias ya. Dia menerangkan dirinya Maliki Yaumiddin. Aku raja, bukan di dunia, bukan di kubur, bukan di barzah, tapi aku raja di langit akhirat tertinggi. Artinya dia tetap maha rahasia di ujung segala rahasia, di ujung langit akhir tertinggi. Karena gak mungkin yang disebut Tuhan masih ada yang melebihi ketinggiannya, atau tidak mungkin yang disebut Tuhan masih ada yang melebihi rahasianya. Nah,
Kata Nabi saat Mi'raj, beliau sampaikan ada 7 lapis langit di atas langit duniamu. Nah, kami sebut itu dimensi atau langit. Berarti masing-masing lapis langit itu ada kehidupan, ada batas ambang kematian. Ini kalau dari jasmani ke rohani memang melewati batas kematian. Tapi mati di sini adalah mati hakikat, atau yang dikalimat Nabi, mutu qabla anta mutu. Manusia jasmani baru bisa masuk ke dimensi rohani. Sedangkan di dimensi rohani ada 7 lapis langit. Alam metafisika ultra. Metafisika ini karena tidak lagi terjangkau dengan alam fisika, tidak lagi terjangkau dengan 5 panca inderamu, maka disebutlah metafisika. Ultra artinya ada di atas dimensi kesadaran manusia. Kalau infra di bawah. Nah, karena kesadaran kita menuju yang maha sadar, maka untuk sampai kepada maha sadar mesti lewat metafisika ultra sadar, yang digambarkan Nabi dengan 7 lapis langit kehidupan, 7 lapis langit dimensi, 7 lapis langit fase makom. Nah, masing-masing ini disebut langit, masing-masing ini disebut kehidupan. Berarti ada batas ambang. Tadi dari dunia ke akhirat mesti lewat kematian. Demikian ketika manusia mati, maka dia memasuki dimensi kubur. Di dalam kubur pun ada batasnya. Di atasnya kubur akan ketemu alam barzah. Di atasnya barzah masih ada lapis langit lagi, lapis langit lagi, lapis langit lagi. Nah, inilah masalahnya. Setelah ketemu wasilah, sebetulnya kau telah ketemu titian siratal mustaqim, yaitu kau ketemu jalan menembus langit akhirat untuk bisa berhampir akan Allah dengan cara mi'raj atau naik gelombang. Nah, dari tiap-tiap lapis langit, manusia ini mesti menghadapi batas ambang kehidupannya atau batas ambang rasio nalarnya, sampai dalam tanda petik gelombang kesadarannya sampai terhenti mutlak 100%, barulah ketemu 0 aksen. Nah, jadi demikian ya. Jadi ibaratnya manusia ini mesti sampai ketemu batas limit finish, batas ambang, atau yang disebut di Ali Imran 200 adalah siap siagalah di perbatasan negeri. Maka mau tidak mau untuk bisa naik dimensi, kita mesti melawan gravitasi alam bawah, atau kita mesti bisa naik kelas, yaitu kita mesti bisa mematikan seluruh gelombang kesadaran di alam itu untuk bisa naik ke dimensi kesadaran di atasnya alam yang sekarang. Dari dimensi kesadaranmu itu ada lapis langit di atas kesadaranmu lagi, ada lapis langit di atas kesadaranmu lagi, ada lapis langit di atas kesadaranmu lagi. Berarti untuk mi'raj sebetulnya ini ada tentang naiknya gelombang kesadaran. Siapapun yang tidak wajah itu fisabilihi, siapapun yang rasio kesadarannya masih jalan normal, dia tidak mungkin bisa naik kelas. Apalagi orang itu memilih pilihannya sendiri, masih mengedepankan selera, kepentingan, atau orang ini masih mencari aman, nyaman, selamat, maka dia tidak akan pernah bisa naik kelas. Karena apa? Kamu masih dibatasi dengan kesadaranmu sendiri. Mau gak mau kau harus keluar, terlepas, dan ketarik naik oleh nur yang ditanamkan dalam dirimu,
naik ke dimensi ultra lebih tinggi daripada kesadaranmu, maka kau mesti terbebas dari kesadaranmu yang sekarang. Nah, inilah. Sementara itu berbanding terbalik dengan rasio nalar manusia yang logiknya semua orang itu mencari aman, nyaman, selamat, yang jauh daripada ujian. Semua orang maunya itu ujian dihindari tapi minta lulus. Itu impossible. Setiap orang naik gelombang atau naik kelas pasti melewati ujian. Maka mau gak mau untuk bisa naik kelas, kita mesti hadapi ujian dan menangkan ujian itu, baru bisa naik kelas. Siapapun yang tidak pernah ikut ujian atau siapapun yang menghindari ujian, dia tidak akan pernah bisa naik kelas. Maka siapapun yang menghindari wajahidu fisabilihi, yang hanya mencari jalan selamat, nyaman, aman, damai, sentosa, dia tidak mungkin bisa mi'raj ke dimensi lebih tinggi. Ilmu ini menjadi sebatas ilmu cerita dongeng fiktif yang tidak bisa kau buktikan. Seorang khalifah itu sebetulnya setelah milik gurunya, avant-garde daripada sekolah gurunya, wajah gurunya, barisan terdepan gurunya, dia tidak lagi memiliki hak, tapi yang ada adalah kewajiban. Ada guru rohani, ada guru jasmani, ada guru batin, ada guru zahir. Maka jika kau tidak wajahidu fisabilihi, kau tidak berani berkorban, berjuang, berabdi berbakti dengan resiko apapun yang kau hadapi, kau tidak mungkin bisa naik kelas. Karena apa? Rasiomu masih jalan. Rasiomu itulah yang membelenggumu sehingga kau tidak berani menghadapi ujian demi ujian. Padahal begitu rasio itu kau lewati, ujian itu kau lewati, kau akan ketemu alam gelombang. Makanya sering kami sampaikan, ilmu dalam kerohanian murni adalah ilmu gelombang. Tidak berlafal, tidak berhuruf, tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu, dan juga tidak berlafal, tak berhuruf, tidak berwujud, tak berupa. Dan itu alam yang sifatnya multidimensional, yang unlimited, undefinisi, undeskripsi. Berarti itu hanya berupa gelombang. Selama masih terdefinisi, terukur, dan terdeskripsi, maka berarti kau masih terjebak di gelombang kesadaranmu sendiri. Kau belum pernah bisa merdeka. Kau belum bisa masuk ke alam mutlak. Nah, yang tadi sering kami bilang ya, alam mutlak itu unlimited, undefinisi, undeskripsi. Nah, siapapun yang telah sampai pada alam mutlak, sebetulnya dia telah sampai kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adaptasinya telah berubah, gelombang itu gelombang mutlak ya. Orang ketakutan karena masih ada ukuran. Ukurannya mungkin dia merasa tidak mampu sehingga ketakutan. Dia masih ada ikatan dengan deskripsi atau definisi, sehingga dia masih takut, nggak berani, was-was, keraguan, khawatir, ataupun takut ya. Jadi mestinya orang yang telah beserta Allah atau orang yang beserta alam mutlak itu orang yang terbebas dari limited, definisi, dan deskripsi. Tapi jika kau masih terbelenggu dengan batasan ukuran, definisi, dan deskripsi, maka berarti akalmu masih jalan,
dan itu artinya kau masih ada, maka Tuhanmu belum hadir dalam dirimu. Tetapi begitu kau telah tiada, la ilaha, maka baru akan muncul illallah. Demikian sulitnya adaptasi mengenal Allah, karena Allah ada di balik dirimu sendiri, ujung daripada rohanimu, pangkat tertinggi dari seluruh kerohanian. Itulah Allahu subhanahu wa ta'ala. Ruh akan makin mengerucut menjadi ruh suci, dan akan mengerucut lagi sampai kepada Allahu subhanahu wa ta'ala. Jadi siapapun yang belum sampai ketemu dimensi Allah mutlak, kau masih belum sampai ya, maka masih kau kejar. Jangan kemudian kau berlenggang kangkung. Untuk dunia kau kejar mati-matian, lah untuk mengejar Allah kau seenak hati atau sepintas lalu. Wah, itu jangan itu. Apalagi seorang khalifah, kau harus memenangkan dirimu, atau kau akan gagal, terlempar, tercampak, keluar rel daripada Shiratal Mustaqim kembali. Sangat banyak contohnya ya. Murid-muridnya seorang Sayyidi Syekh, belasan juta di dunia, begitu ditinggal zahirnya menjadi centang perenang, porak-poranda habis, karena tidak kuat dengan disiplin yang tinggi, karena tidak berani wajah itu fisabilillah. Demikian pun akan berlaku bagi siapapun yang belajar di kampus taklim makrifat Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah. Walaupun dia seorang khalifah, mulai khalifah petoto, khalifah pembawa khatam tawajuh, khalifah menurunkan tarekat, khalifah pimpinan zahiriyah suluk, yang jika tidak wajah itu fisabilillah, yang jika dia memberikan pilihan di hadapan Tuhannya, ada pilihan yang memalingkan dirinya akan Allah, maka sebetulnya tanda-tanda dia pun akan terlempar dari Shiratal Mustaqim. Memang jalannya hanya satu ya, yaitu berkiblat akan Allah dan gurumu, yaitu mengaitkan dengan visi-visinya dan menyamakan frekuensi dan gelombangnya. Hidupmu hanyalah untuk ibadah, menyembah, berabdi, berbakti, bukan menumpuk harta, bukan asik masuk dengan kesenangan duniamu sendiri. Sudah sewajarnya seorang manusia, apalagi seorang khalifah, harus mengedepankan Allah dan gurunya melebihi dirinya sendiri. Jika kau tidak menyadari ini, sebetulnya kau masih jahiliyah atau bodoh. Kau berarti belum kenal siapa gurumu, sehingga kau masih ada was-was, khawatir, keraguan, dan takut. Berarti kau masih belum kenal gurumu, karena kau masih memilih jalan yang memalingkanmu akan gurumu. Kau masih belum kenal akan Allah, sehingga kau masih bermain-main dengan nafsumu sendiri. Bagi seorang murid, bagi seorang pelaku tasawuf, tidak ada jalan lain menuju Allah kecuali lewat jalan yang terbit daripadanya. Tidak ada guru yang lain selain guru yang mutlak, yaitu Wahliyah Mursyidah. Tidak ada cara lain untuk adaptasi dengan yang mutlak kecuali memutlakannya juga. Maka belajarlah tidak lagi memilih, kecuali kau hanya patuh akan gurumu, kau ikuti arah gurumu, karena gurumu adalah panutanmu. Sebagaimana disampaikan oleh ayahanda guru mursyid kita, ngaku berguru tapi tidak mengikuti jalannya, wah rame, kata guru mursyid kita ya. Jadi sangat banyak orang yang gak berani resiko, masih mendahulukan dirinya, keluarganya, anak istrinya, harga dirinya, pekerjaannya, dan mengesampingkan
adab kepatuhan kepada gurunya. Katanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, bohong. Katanya guruku tiada tolak bandingnya, bohong. Itulah bedanya iman teori dan iman hakul yakin. Seorang yang hakul yakin itu melewatinya, mengalaminya, barulah ketemu pengetahuannya. Maka berbeda dengan seorang ilmu yakin atau ainul yakin, dia belum barulah kemudian wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kemenangan yang nyatalah janji Allah kepadamu. Itu janji Allah, bukan main-main. Harus kau buktikan, bukan cuma cerita yang hanya kau pahami, kau yakini, kau benarkan, tapi tidak pernah bisa kau buktikan. Ini ilmu praktek, makanya kami terangkan metodologinya. Ini ilmu yang sangat terang benderang, makanya ini sistemik. Allah, Rasulullah, dan gurumu adalah satu rangkaian wasilah. Sudah ketemu jalannya, sudah ketemu metodologinya, sistemnya. Selanjutnya terserah Anda. Sebagai seorang khalifah, apakah kau masih mengedepankan dirimu sendiri, tidak berani berdakwah, tidak berani menghadapi resiko, tidak berani berkorban yang bertaruh resiko, tidak berani berjuang, berani berbakti, yang itu mengorbankan resiko dirimu sendiri. Kalau tidak ada resiko, anak kecil pun bisa, orang kafir pun bisa. Itulah bedanya seorang pelaku rohani, pejalan rohani yang menapaki jenjang rohani yang naik. Bukan yang cuman jalan di tempat, di dalam di dalam tempurung, di dalam kandang. Bukan seperti itu. Naik itu resikonya makin tinggi. Seperti kita naik gunung, maka resikonya pun akan diterpa angin, kesulitan makan, menghadapi jalan yang terjal, licin dan sebagainya. Sampai kemudian kau akan lenyap. La haula wala quwata illa billah. La ilaha, baru akan ada illallah. Tidak mungkin illallah kalau belum la ilaha. Maka inilah jalan yang terang benderang, yang ilmiah, yang sistematis, yang metodologis, agar kau bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha, baru muncul illallah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi janganlah beragama, bertorekoh, berhakikat, bermakrifat sesuai dengan seleramu sendiri. Sangat keliru. Ketika kau berimam
kau makmum akan guru Rasulmu di zaman ini, maka seluruh jalanmu kau harus patuh akan dia. Jangan pilih jalan yang lain. Kebanyakan manusia tidak berani berkorban, tidak berani berjuang, tidak berani berbakti, berabdi. Dia dibatasi dengan ketakutannya sendiri. Berarti kau masih syirik kolbumu. Jika kau masih ada rasa khawatir, takut, was-was bahwasanya gurumu adalah Allah Sang Maha Penolong, Maha Kuasa, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Besar, maka kau pun belum beriman sempurna. Kau belum sampai. Makanya ini banyak orang pelaku tasawuf tapi belum ketemu teknologi yang maha dahsyat. Barang siapa berserta dengan Allah, maka terjamin dan dijamin tidak mendatangkan mudarat bumi dan langit bagi siapa yang telah beserta dengan Allah. Jangan sampai seumur hidupmu belajar tarekat, di duniamu telah diangkat khalifah, tapi ternyata matimu mati kentir, hanyut, tersesat. Jangan sampai. Mumpung masih ada waktu, perbaikilah. Kita tidak ada pilihan, hanya bisa pulang kembali ke hadirat Allah Ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, atau tersesat di kehidupan selanjutnya. Demikian, selamat menunaikan ibadah maghrib. Kami cukupkan, kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah, billahi ridwal inayah, ilahi anta maksudi waridho kaman rubi. Bukan senang, nyaman, damai, selamat, ganteng, tapi ridholah yang kau cari, Allah dan ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.